Selamat sore kepada Bapak Nyoman Paramananda selaku dosen manajemen pemasaran, dan selamat sore kepada teman-teman C11 semua. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Nama-namanya ada Zaimah Kartika, NPM 305, Ida Wulan Lestari, NPM 509, saya sendiri Mira Santi, NPM 510, ada Brian Praditya, NPM 524, ada Radika Pranajaya, NPM 528, dan ada Kade Aisuci Saraswati, NPM 536. Di sini kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengidentifikasi segmen dan target pasar. Baik, langsung saja ke materi. Nama saya Zaimah Kartika, NPM 305. Saya akan membacakan materi mengidentifikasi segmen dan target pasar. Poin A yaitu tingkat segmentasi pasar. Titik awal untuk mendiskusikan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, penjual melakukan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal dari suatu produk untuk semua pembeli. Beberapa menyatakan bahwa pemasaran massal sedang sekarat. Sebagian perusahaan beralih ke pemasaran mikro pada satu dari 4 tingkat. Segmen 4 tingkat yaitu segmen, ceruk, wilayah, lokal, dan perorangan. Yang pertama yaitu segmen pemasaran. Segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa, alih-alih menciptakan segmen. Tugas pemasar adalah mengidentifikasikan segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan mengantarkan produk atau jasa dengan lebih baik, dan juga menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Yang kedua yaitu pemasaran ceruk atau relung. Ceruk adalah sekelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat dan yang berbeda. Contoh, apabila Hertz, Avis, Almo, dan perusahaan lain yang mengkhususkan diri dalam mobil sewa, bandara untuk pelancong, bisnis, dan liburan, maka Enterprise menyerang pasar pergantian asuransi beranggaran rendah dengan menyewakan mobil terutama kepada pelanggan yang menyewa mobilnya rusak atau dicuri. Dengan menciptakan asosiasi unik terhadap biaya rendah dan kenyamanan dalam pasar ceruk terbaik, Enterprise menjadi sangat menguntungkan. Yang ketiga yaitu pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan sekelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Orang yang menentang pemasaran lokal berpendapat bahwa pemasaran lokal meningkatkan biaya manufaktur dan pemasaran dengan mengurangi skala keekonomisan dan memperbesar masalah logistik. Keseluruhan citra merek bisa larut jika produksi dan pesan di wilayah beberapa juga berlainan. Yang terakhir yaitu pemasaran individual. Tingkat segmen akhir mengarah ke satu segmentasi pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi, dan evaluasi menawarkan produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, dan dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Menyesuaikan tentunya tidak berlaku umum untuk semua perusahaan. Selamat sore, saya Ida Wulan Lestari, NPM 509, akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dasar segmentasi pasar konsumen.
kita menggunakan beberapa kelompok variabel yang luas untuk mengimplementasikan pasar konsumen, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Apapun jenis segmentasi yang digunakan, kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan pelanggan. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis, seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Semakin lama pemasaran regional berarti pemasaran hingga ke kode pos tertentu. Yang kedua ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel, seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, regenerasi, kebangsaan, dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel demografis begitu populer bagi pemasar adalah bahwa variabel ini sering terkait erat dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Salah satu sistem klasifikasi paling terkenal yang tersedia secara komersial berdasarkan pengukuran psikografis adalah kerangka kerja SRI, Consulting Business Intelligence, FALS. FALS menekankan nilai dan gaya hidup, menggolongkan orang dewasa AS dengan dimensi utama dalam memotivasi konsumen atau dimensi horizontal dan sumber daya konsumen atau dimensi vertikal. Perkenalkan, nama saya Mira Santi, NPM 510. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu yang keempat ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk, yaitu ada variabel perilaku dan ada model konversi. Yang pertama, variabel perilaku itu ada kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, tahap kesiapan pembeli, ada lagi status loyalitas dan sikap. Dan yang kedua ada model konversi. Model konversi mengukur kekuatan dari komitmen psikologis konsumen terhadap merek dan keterbukaan mereka terhadap perubahan untuk menentukan seberapa mudah seseorang konsumen dapat dialihkan ke pilihan lain. Model ini mensegmentasikan penggunaan merek menjadi 4 kelompok berdasarkan kekuatan komitmen, yaitu ada mudah berubah atau sangat tidak mungkin untuk beralih. Yang kedua ada rendah, tidak mempunyai komitmen terhadap merek. Yang ketiga rata-rata, tidak suka beralih merek dalam jangka pendek. Dan yang keempat tak tergoyahkan, yaitu mempunyai komitmen yang kuat terhadap merek. Baik, yang ketiga ada selanjutnya ada dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Variabel segmentasi utama untuk pasar bisnis itu ada 5, yaitu demografis, variabel operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan yang terakhir ada karakteristik pribadi. Dalam demokrasi itu mencakup ada yaitu 3, yaitu industri, ukuran perusahaan, dan lokasi. Yang kedua, variabel operasi, itu mencakup teknologi, status pengguna atau non-pengguna, dan yang ketiga kapabilitas pelanggan. Dan yang ketiga ada pendekatan pembelian, itu mencakup organisasi,
fungsi pembelian. Yang kedua, struktur kekuatan. Ketiga, sifat dan hubungan yang ada. Yang keempat, kebijakan pembelian umum. Dan yang kelima, itu ada kriteria pembelian. Selanjutnya yaitu faktor situasional. Itu ada 3. Urgensi, aplikasi spesifik, dan ukuran atau pesanan. Yang terakhir, karakteristik pribadi itu mencakup, itu ada 3 juga. Kemiripan pembeli dan penjual. Yang kedua ada sikap terhadap resiko. Yang ketiga, loyalitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian Praditya, NPM 524. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan target pasar. Yang pertama, ada kriteria segmentasi efektif. Tidak semua skema segmentasi bermanfaat. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, terukur. Ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan bauran pemasaran yang berbeda. Jika wanita menikah dan wanita tidak menikah memiliki respon yang sama terhadap penjualan parfum, maka mereka tidak merepresentasikan segmen yang terpisah. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi saya di sini akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah dalam proses segmentasi. Yang pertama, ada segmentasi berdasarkan kebutuhan, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan ke dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Yang kedua, ada identifikasi segmen, yaitu setiap segmen berbasis kebutuhan menentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku penggunaan mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasikan atau ditindaklanjuti. Yang ketiga, ada daya tarik segmen, yaitu menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasar, menentukan keseluruhan daya tarik terhadap segmen. Yang keempat, ada profitabilitas segmen, menentukan profitabilitas segmen. Yang kelima, ada positioning segmen, yaitu untuk setiap segmen ciptakan proposisi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Konsentrasi segmen tunggal. Melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan mendapatkan pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan kehadirannya di pasar akan kuat. Selain itu, perusahaan menikmati keekonomisan operasi melalui spesialisasi, produksi, distribusi, dan promosinya. Jika perusahaan memimpin segmen, perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian tinggi atas investasinya. Yaitu yang pertama juga ada spesialisasi selektif, yang berarti perusahaan memilih sejumlah segmen masing-masing secara objektif, menarik, dan tepat. Mungkin ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategis multisegmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang kedua ada spesialisasi produk, yakni perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang ketiga ada spesialisasi pasar, yang berarti perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Yang keempat ada cakupan pasar penuh, yang berarti perusahaan melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Hanya perusahaan yang sangat besar yang dapat melaksanakan strategi umum luar. Melalui pemasaran tanpa diferensiasi,
Dalam pemasaran tanpa diferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Ada sebuah produk dan program pemasaran yang akan memberi produk tersebut citra yang unggul dan menarik. Jumlah pembeli pun terluas, dan rancangan ini tergantung pada distribusi serta iklan massal. Pemasaran tanpa diferensiasi adalah contoh pemasaran untuk standarisasi dan produk massal dalam proses manufaktur. Dalam pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar. Baik, yang terakhir ada pertimbangan tambahan. Ada dua pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar, yakni ada rencana investasi segmen per segmen, dan yang kedua ada pilihan etika target pasar. Apa sih itu rencana invasi segmen per segmen? Jadi rencana invasi segmen per segmen ini adalah perusahaan sebaiknya masuk satu segmen pada satu waktu. Pesaing tidak boleh mengetahui segmen apa yang akan dimasuki oleh perusahaan tersebut untuk di kemudian harinya. Lalu ada pilihan etika target pasar. Nah, di sini pemasar harus membidik segmen secara tepat dan cermat untuk menghindari kritik dari konsumen itu sendiri. Contohnya mungkin beberapa konsumen menolak untuk diberi nama, atau para bujangan yang menolak beberapa kemasan makanan yang disajikan untuk khusus satu orang. Mungkin karena mereka tidak ingin terkesan bahwa mereka makan sendirian, atau konsumen untuk konsumen yang berusia tua atau lanjut tidak merasa sudah mungkin tidak menghargai produk yang mengidentifikasikan mereka sebagai orang tua. Kemudian penentu target pasar juga dapat menimbulkan kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan yang tidak jujur dari beberapa kelompok rentan seperti anak-anak, atau mempromosikan produknya yang berpotensi membahayakan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan mengajukannya di forum WhatsApp. Dan untuk video presentasi kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.